kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar. Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, pada hari pertama sekolah ini kita akan bicarakan tentang keyakinan kelas. Ini baru pasti ya. Biasanya kan peraturan kelas, biasanya kesepakatan kelas. Nah ini pula apa ini? Keyakinan kelas. Tahu artinya yakin? Yakin. Merasa pasti terjadi kan? Merasa pasti terjadi? Motor ambil lelet pasti. Tidak. Kenapa kita pakai masker? Sementara dia tidak. Siapa yang mendorong kita pakai masker? Ya, bukan dari kita saja, bukan saya. Apa mamanya? Kamu harus pakai masker, nah. Jelek mukamu, harus tutup sedikit. Nah, kan beberapa yang pakai masker. Itu biasanya pakai masker, dia itu kesadaran sendiri. Saat dia flu, tidak perlu diperintah. Langsung tanya, mama ada masker kan? Ada. Sini, saya mau pakai. Nah, kenapa? Karena dia mau sesuatu yang diharapkan. Ada kan nilai atau manfaat yang kita bisa peroleh dari pakai masker itu? Iya kan kamu udah pakai masker.
Manfaat itu yang harus diterjemahkan ke dalam keyakinan klasik. Itulah namanya keyakinan. Oh, kalau saya pakai masker, saya yakin bahwa saya akan terpelihara kesehatannya. Ya, meskipun di samping saya itu bersin-bersin, kan saya pakai penangkis. Orang pakai helm, kira-kira tujuannya untuk apa itu? Apakah takut ditilang? Apa takut ditilang atau tilang? Atau untuk menjaga kepalanya jangan pecah saja jatuh? Yang paling kuat yang mana? Oke, berarti kamu itu otakku sedikit anak-anak, sedikit agak remaja. Ya? Bukan. Itu maksudnya agar kepalamu terlindung. Tiba-tiba jalan, ada buah kelapa jatuh, pas kena batok, pak, kan paling masih ketawa kita. Dikiranya di kantor saja. Mohon izin kepala sekolah, mohon izin Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, adik-adik mahasiswa, mohon duduk dulu ya, sebentar baru bagi-bagi konsumsi. Saya minta izin juga kepada guru PT saya, Ibu Karlina Istiasufu. Ya, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 7 yang diamanahkan kepada kami, yaitu melakukan pengibasan atau diseminasi salah satu modul di program guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif. Tapi ini penting, sebenarnya ini penting, Bu Tuti. Ya. Dan beruntung adik-adik mahasiswa itu lebih cepat dapat dibanding dengan teman-teman guru, karena ini kan isinya daging semua. Tapi saya mau tes fokus dulu ya, tes fokus supaya fokus, jangan fokus pada dos-dos yang ada di depan. Kalau saya bilang selamat pagi kan sudah tahu semua toh. Selamat pagi tentu 1 kali, tentu 2 kali kalau selamat siang, kalau selamat sore 3 kali, kalau selamat malam tidak ada. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat malam.
Jangan coba mancing-mancing. Oke, sekali lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Oke, mantap. Saya tepuk tangan dulu, Bapak. Nah, memang mantap ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk mengimbaskan materi ini. Di atas slide itu ada Pak Idam, fasilitator saya. Beliau orang Sopeng, ada orang Sopeng sih. Kemudian Ibu Hartini, dia guru SMP, dan yang di bawahnya itu saya. Ya. Sebelum kita masuk materi, tolong Bapak Ibu lihat pada slide. Ini sebenarnya video, tapi melihat judulnya saja itu ya, bagaimana perasaan kita, Bapak Ibu melihat ya miris ya. Ya. Kira-kira ini hasil pendidikan atau bukan? Hasil pendidikan ya. Cara mendidik siapa itu? Itu kalau ini. Ini lagi ada satu lagi yang diprogramkan oleh Pak Kepala Dinas, jagain Nathan. Karena anaknya dijadikan. Itu hasil pendidikan itu. Pendidikan yang tidak terdidik. Sehingga Pak pemerintah kota melalui dinas pendidikan kemudian menginstruksikan akan setiap sekolah wajib membuat sekolah kawasan santri. Jadi mungkin ini ada kaitan dengan apa yang kita akan bahas. Karena fenomena yang terjadi saat ini di masyarakat itu banyaknya problematika yang terjadi dan selalu ditunjuknya kita itu guru itu yang tidak benar cara mendidiknya. Padahal terlalu banyak yang berperan dalam pendidikan itu. Bukan saya guru, lingkungan, masyarakat, pemerintah, ya, dan seterusnya. Nah, dasar berpijak kita sebenarnya kan di sini. Jadi mengembalikan, merefleksi pikiran kita kembali kepada filosofi pemikiran Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Apa pemikiran beliau tentang pendidikan? Dia katakan pendidikan itu adalah menuntut. Jadi bukan menuntut Bapak Ibu ya. Selama ini jangan-jangan kita menuntut. Kamu harus jago matematika, semua harus dapat 90. Kalau tidak, jangan-jangan memang kau. Padahal kita hanya disyaratkan untuk menuntun saja. Apa yang dituntun? Kodrat. Ada dua kodrat ini. Benar atau betul ini? Ya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ibarat saya beli motor itu bawaannya. Nah, kalau saya beli motor baru, bawaannya apa di situ? Lalu ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu modifikasi sesuai dengan hari ini. Gitu. Jadi anak yang terlahir itu kan bukan kertas kosong, bukan namanya. Tapi dia sudah ada garis-garis buram. Nah, tugas kita sebagai pendidik itu ya menebalkan itu betul-betul bekasnya. Ditebalkan. Mana yang ditebalkan itu? Yang berpotensi menjadi kebajikan universal. Tapi pada anak itu yang buram-buram dan dianggap negatif dan berpotensi menjadi perilaku buruk itu biar saja samar atau kalau bisa dihapus. Itu tugas kita. Itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu. Sehingga peserta didik kita itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaannya ya, baik sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat. Nah, pendekatan yang ingin saya sampaikan adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Kalau lihat budaya dan positif dua kata yang familiar sering kita dengar. Budaya, kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai mulia ya, yang disepakati oleh satu kelompok masyarakat. Positif kan muatannya bagus-bagus. Kalau misalnya positif ya, lalu yang lain. Jadi kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang merupakan tujuan mulia yang memiliki value atau manfaat. Muara dari budaya positif itu larinya ke sini, kebajikan universal yang kita kenal dengan istilah pelajar Pancasila. Ada 6 dimensinya. Pertama adalah supaya anak itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu mandiri dan selalu tergantung. Lalu kemudian
bisa bergotong royong, kerjasama, tidak diskriminasi, tidak suka membombek tangannya, bisa berkebinekaan global, tahu sadar diri dia bahwa dia itu tidak satu-satunya suku Bugis di situ, dia bukan satu-satunya agama Islam, tapi di dalam lingkungan itu ada agama lain, ada suku lain, ya, latar belakang dan budaya yang berbeda, sehingga dia harus bisa menerima kenyataan itu. Bernalar kritis, tidak langsung mengkonsumsi semua informasi, tapi mampu menalar, ya, kritis. Kemudian kreatif, tentu saja bisa membuat hal-hal yang baru yang bermanfaat. Nah, yang paling dekat kepada kita yang supaya kita tercapai tadi itu budaya positif, yang paling mudah untuk kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Ini mungkin baru juga yang selama ini kita dengarkan, peraturan kelas, kesepakatan kelas, ya. Yang terbaru yang pernah saya ikuti masih kesepakatan kelas, yang itu konsekuensi logis di pendidikan atau pelatihan disiplin positif, itu yang pernah saya ikuti, ya. Juga dari UNM, saat itu Yayasan Mengabdi yang membuat itu program. Itu masih dianut keyakinan kelas, konsekuensi logis, ya, masih berlaku hukuman. Nah, tapi kalau di sini keyakinan kelas, kita hilangkan hukuman. Tapi yang kita mau motivasi adalah intrinsiknya itu. Jadi motivasi itu lahir dari dalam dirinya masing-masing, dalam diri kita termotivasi. Kalau teori motivasi kan ada 3 ya. Ya, ada orang termotivasi melakukan sesuatu karena takut dihukum atau takut disalahkan. Ada orang termotivasi melakukan sesuatu karena iming-iming, ada imbalan, ada hadiah, ada penghargaan. Itu dua-duanya adalah motivasi intrinsik atau ekstrinsik itu. Dari dalam atau dari luar itu? Dari luar kan? Nah, ada yang dari dalam, yaitu motivasi yang lahir dari kesadaran, penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap diri sendiri, penghargaan, ada manfaat. Inilah kemudian diterjemahkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, jadi sempat saya buat keyakinan kelas, dan ini proses yang saya lakukan di dalam kelas dan menghasilkan ini. Ini diramu oleh anak-anak dan tidak ada lagi muatan negatifnya. Jadi semua bermuatan positif. Bermuatan negatif yang saya maksud itu tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi kata jangan terlambat. Jadi tidak ada aturan, tidak boleh terlambat. Lalu digantilah dengan datang tepat waktu, buang sampah pada depan. Tidak ada, jangan membuang sampah sembarangan. Tidak ada. Jadi semua mengarah kepada tindakan-tindakan positif. Tidak ada lagi muatan negatifnya. Nah, maka ini adalah hasil dari ramuan yang kami lakukan. Ini sebenarnya ada video saya, tapi mungkin waktu yang terbatasi. Tapi mungkin saya bisa cek supaya bisa menjadi bukti bagi Bapak Ibu bahwa ada betul. Ada bukti otentik. Ya, ada. Tampak. Kalau betul tampak karena dia temukan lembaran keyakinan itu. Ya. Ya, oke. Jadi saya kira begitu. Jadi mungkin saya langkai saja ini karena ini keyakinan kelas itu, keyakinan kelas yang sudah kita bangun bersama anak-anak itu anak-anak sendiri yang buat, anak-anak yang merancang, kemudian ditandatangani bersama antara guru, betul-betul dia tahu, sehingga di segitiga institusi ini, yaitu suatu strategi yang menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, ya, kemudian mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang sudah kuat, ya, dan kemudian bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Ini pun saya sudah uji, karena di CGP itu semua harus beraksi nyata, ya, meskipun dia berupa drama gitu. Nah, tapi saya kira ini pembelajaran yang menarik, terutama khusus kepada adik-adik yang supaya tergerak ikut guru penggerak. Saya ini dulu enggan ikut guru penggerak, lalu kemudian ikut, tak lulus 2 kali. Sama dengan beliau-beliau ini. Beliau itu sudah senior di sana. Ya. Saya berpikir, guru penggerak itu bikin susah, banyak pekerjaannya, banyak tugasnya. Begitu saya masuk, paradigma saya berpikir berubah. Jadi hati saya itu sekarang semakin cinta dengan guru. Gitu. Ya, karena
memang seperti itu. Kita diarahkan untuk mencintai profesi kita, lalu kemudian mendalami apa yang harus kita lakukan. Itu loh Bapak Ibu. Nah, segitiga institusi itu begini. Jadi kalau ada anak-anak kita bermasalah, nanti jangan langsung dibentak-bentak. Itu metode lama. Apa yang dilakukan kalau anak bermasalah? Stabilkan dulu kondisinya atau stabilkan masalahnya. Ya, jangan dibentak. Katakan saja itu. Misalnya, biasa saja mungkin orang selalu buat juga kesalahan yang sama. Kemudian kami itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita stabilkan, kita reda dulu perasaannya. Lalu kemudian setelah kita berhasil menstabilkan, kemudian kita validasi tindakannya. Dia harus tahu bahwa itu salah dia lakukan. Ya. Jadi dia harus menyadari bahwa ya saya pelaku kesalahan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ada kan cara yang bisa kau lakukan dan seterusnya. Nah, setelah dia menyadari kesalahannya, baru kita kembali ke keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat di awal. Kalau dia adalah pengganggu, maka di keyakinan kelas itu bagian mana keyakinan yang kita sepakati dulu? Oh, saling menghargai misalnya. Ya. Apa yang kita yakini kalau kita menghargai orang lain, maka terjadi kerukunan, persaudaraan dan seterusnya. Itu sama seperti ada bapak ibu yang pakai masker sekarang. Ya. Tapi kan dia menyadari kenapa dia harus pakai masker? Kan tidak ada yang suruh. Sekarang sudah endemik, bukan lagi pandemi. Tapi dia masih merasakan nyaman saja pakai masker. Itu karena dia meyakini kalau dia pakai masker bahwa dia akan merasakan manfaat. Misalnya terhindar dari penyakit atau dan seterusnya. Oke. Jadi itu makna daripada segitiga restitusi. Saya kira ini bisa kita diskusikan lebih jauh. Di sekolah kita di Bapak Ibu sudah bisa ada 1, 2, 3 orang yang bisa mengimbaskan begitu banyak materi. Ya, di modul 1 saja ada 4 materi, dan yang saya bilang itu isinya daging semua di situ. Jadi 4 materi itu luar biasa. Dan kita ada berapa modul di CGP? Ada 4 ya? Atau 5? 3. Nah, itu kita habiskan. Ini yang saya lakukan dulu berupa video juga. Nah, sekarang di sekolah kami ini sudah ada seperti budaya positif di sekolah yang sudah berjalan. Misalnya pembiasaan senyum, salam, kemudian tabik. Ini budaya kita, akar kita, budaya tabik. Itu harus selalu diingatkan untuk anak, tabik. Terus ada pembiasaan salat duha, salat duhur, salat asar, pembiasaan berinfak, baca kitab suci, jumat ibadah, kelas jemaah. Itu sudah jalan, Bapak Ibu. Dan kemudian pengembangan kemampuan untuk aman hari ini. Anak-anak itu sudah kalau di kelas saya itu sudah belajar dengan kapok, di kelas lain juga sama. Kemudian ada kita dorong diskusi dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini adalah ujung dari materi pengibasan ini. Mudah-mudahan sedikit yang kami bawa ini ya bisa sedikit memberi cara pandang baru di dalam mengelola kelas dan pembelajaran. Ya, sehingga nanti diharapkan bisa sedikit, dan ini bisa didapatkan modulnya. Demikian barangkali. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Ibu dosen sudah bersedia untuk membersamai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah memberi dukungannya. Adik-adik mahasiswa, ya selamat Cik. Insyaallah di PPR 2 lebih baik dari sekarang, dan insyaallah gelar guru profesional itu langsung didapat ketika UN nanti. Tidak pakai remedial, ya. Insyaallah. Demikian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Saya buka beberapa saja sebagai informasi saja kepada Bapak Ibu bahwa karena kita bawa HP ke sekolah untuk Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin
bergerak berbagi